Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Pada video kali ini saya akan melakukan uji validitas kuesioner, di mana pada video yang sebelumnya saya juga telah melakukan uji validitas kuesioner ini, tetapi di video kali ini saya akan membuatnya dengan persoalan dan data yang berbeda. Nah, data yang saya gunakan di video kali ini yaitu saya ambil dari sebuah tesis yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bidang Rekamedik Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, di mana tesis ini ditulis oleh Utami Asmarani dari Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta. Nah, pada tesis ini di halaman 101 terdapat sebuah lampiran dari kuesioner motivasi kerja. Nah, di sini saya akan mengambil data kuesioner dari motivasi kerja ini, di mana di sini terdapat pertanyaan dengan total 18 pertanyaan dan respondennya ada 20 orang. Nah, data inilah nantinya yang akan saya gunakan untuk menguji validitas kuesionernya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke Excel. Nah, di sini saya telah menyalin data dari hasil tesis sebelumnya di Excel. Ini merupakan uji validitas kuesioner motivasi kerja karyawan bidang rekamedik Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta yang terdapat di halaman 101. Nah, untuk nilai-nilainya ini telah saya salin dari data penelitiannya, di mana ada total 18 pertanyaan dan 20 respondennya. Nah, tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari skor total dari ke-18 pertanyaan ini. Untuk skor total ini, kata kuncinya yaitu sum. Lalu kita sorot semua pertanyaan ke-1 sampai ke-18, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, cara ini kita kopikan atau kita sorot sampai responden ke-20 untuk memudahkan. Nah, setelah kita mendapatkan skor total, selanjutnya kita akan mencari nilai korelasi dari setiap pertanyaan-pertanyaan. Untuk korelasi, kata kuncinya yaitu korel. Lalu kita disuruh menginputkan nilai dari array 1 dan array 2, di mana untuk array 1 ini merupakan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, koma, dan array 2-nya itu merupakan skor total dari ke-18 pertanyaan. Nah, lalu ini skor total. Dan tutup kurung. Nah, karena skor total ini akan kita gunakan berulang kali sampai data ke-18, maka kita akan mengikatnya dengan simbol dolar. Jangan lupa untuk mengikat simbol dolarnya untuk setiap baris dan kolom. Lalu kita enterkan. Dan cara ini kita kopikan sampai pertanyaan ke-18. Nah, setelah kita mendapatkan nilai korelasi, selanjutnya kita menentukan degree of freedom-nya. Untuk degree of freedom ini, kita akan membebaskan 2 nilai dari total nilai yang ada. Karena di sini ada 20 respondennya, maka kita akan membebaskan 2 nilai menjadi 18. Maka untuk degree of freedom-nya yaitu 20, kita kurangkan 2 nilai sama dengan 18. Nah, selanjutnya untuk R product moment, karena kita telah membebaskan 2 nilai, maka untuk R product moment itu merupakan data ke-18. Kita lihat di tabel R product moment-nya untuk data yang ke-18. Nah, ini data yang ke-18. Kita kopikan.
Lalu di sini kita pastikan. Nah, maka setelah kita menemukan produk momennya, kita akan bisa menentukan valid atau tidaknya pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk menentukan valid atau tidak pertanyaan-pertanyaan tersebut, jika R tabelnya itu lebih kecil dari R hitung. R tabel ini merupakan R produk momennya, dan R hitung itu merupakan nilai korelasi dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita lihat untuk pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, nilai R produk momen atau R tabelnya ini lebih kecil dari pertanyaannya atau R hitungnya. Maka untuk pertanyaan yang pertama ini valid. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sampai pertanyaan ke-14 itu R hitungnya itu lebih besar dari R tabelnya. Maka pertanyaan ke-1 sampai ke-14 itu valid. Nah, kita lihat untuk pertanyaan ke-15 dan pertanyaan 16 itu R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Atau R tabelnya ini lebih besar dari R hitungnya. Maka untuk pertanyaan ke-15 dan ke-16 itu tidak valid. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan 17 dan 18. Itu R tabelnya lebih kecil dari R hitungnya. Maka untuk pertanyaan 17 dan 18 itu valid. Dan bisa kita ambil kesimpulan. Di sini saya telah membuat kesimpulannya yang disembunyikan. Nah, kesimpulannya itu pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan ke-14 itu valid, pertanyaan ke-15 dan ke-16 itu tidak valid, dan pertanyaan ke-17 dan 18 itu valid. Nah, ini hasil untuk mencari valid atau tidak validnya pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner pada data penelitian tersebut. Nah, ini cara manual di Excel untuk mencari atau melakukan uji validitas kuesioner. Di Excel sendiri telah menyediakan cara lebih cepat atau cara instan untuk menentukan valid atau tidak valid sebuah kuesioner. Di mana pada menu data, di menu analisis, kita klik data analisis, dan keluar pilihan. Di sini kita memilih correlation karena kita akan mencari korelasi dari setiap pertanyaannya. Lalu kita disuruh menginputkan nilai, di mana nilai yang akan kita inputkan ini yaitu nilai dari setiap pertanyaan, yaitu ada total 18 pertanyaan, dan skor total dari ke-18 pertanyaan tersebut. Nah, kemudian kita beri namanya kuesioner. Kemudian enter. Nah, maka hasilnya itu akan keluar di sheet baru, dimana untuk data ke-19 ini merupakan nilai dari korelasi. Untuk mengetahui apakah sama atau tidaknya, kita akan mengopikan ke data ini. Nah, kita lihat untuk pertanyaan pertama korelasinya sama, yaitu 0,633939. Pertanyaan kedua juga sama, sampai dengan pertanyaan ke-18 itu nilai korelasinya sama semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang uji validitas kuesioner dari sebuah data penelitian. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.